Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Mazmur 117 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bila kita mengingat tentang kasih Tuhan dalam hidup ini, sampai kapanpun kita tidak akan sanggup menghitung dan mengukurnya. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan atas kita sungguh tiada terbilang. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus kepada kita. Namun seringkali kita kurang menyadarinya. Yang kita ingat hanyalah besarnya masalah dan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Masalah dan kesulitan yang ada seperti tembok tebal yang menghalangi dan menutupi pandangan mata kita untuk melihat kebesaran kasih Tuhan. Manakah yang lebih besar, saudaraku, masalah atau kasih Tuhan yang telah kita terima? Jika kita mau jujur, kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah apapun. Daud adalah orang yang merespon apa yang Tuhan sudah kerjakan di sepanjang hidupnya dengan sikap hati yang benar. Dikatakan dalam Mazmur 9 ayat yang kedua, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Hati Daud berlimpah dengan ucapan syukur. Bukan bersyukur dengan perkataan saja, tetapi bersyukur dengan segenap hatinya. Rasa syukur yang hanya diucapkan lewat bibir saja tentunya sangat berbeda dengan ucapan syukur yang keluar dari lubuk hati yang terdalam. Jika rasa syukur itu keluar dari hati, maka perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek hidup akan diubahkan karena ucapan syukur tersebut. Daud juga menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Artinya, Daud tidak berhenti sebatas mengucap syukur, ia juga rindu untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain, menceritakan segala kebaikan yang telah ia terima dari Tuhan, menceritakan apa yang sudah dialaminya bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Bukankah kasih Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita? Karena Dia rela mengorbankan nyawanya menebus dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, membebaskan kita dari segala kutuk, dan karena kasih-Nya kita diangkat sebagai anak-anak-Nya. Sadar betapa hebatnya kasih Tuhan mendorong Daud semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengenalnya dan mencari Tuhan lebih sungguh lagi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ayat nats di atas yang sudah kita baca adalah Mazmur paling pendek dari 150 Mazmur yang ada dalam kitab suci. Mazmur ini hanya terdiri atas 2 ayat. Mazmur ini termasuk kategori Mazmur pujian yang berciri umum. Mazmur pujian ini menunjukkan betapa Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih setia dan kebenaran.
Dan Mazmur tersebut ditujukan kepada segala bangsa di dunia. Yang mendasari hal itu adalah kasih setia dan kebenaran Allah sebagai karakter ilahinya. Kasih setia Allah telah menjadikan bangsa Israel sebagai umat pilihan, yaitu cara menebus nenek moyang mereka. Kasih setia itu juga membuat Allah mengikatkan dirinya kepada umat di dalam perjanjiannya. Ikatan anugerah itu menjadi bukti bahwa betapapun Israel memberontak dan bersungut-sungut, pada akhirnya dia akan tetap menyelamatkan mereka. Kebenaran adalah karakter Tuhan. Tidak ada kebenaran sejati di luar Tuhan. Israel belajar hanya menyembah Tuhan dan bukan ilah-ilah lain. Kebenaran dan kesetiaan adalah dua hal yang saling terikat. Maka Allah yang sumber kebenaran tidak bisa mengingkari dirinya sendiri termasuk janjinya bagi banyak orang. Pada saat yang sama, umat Israel yang oleh kasih setia dan kebenaran Allah telah menerima anugerah keselamatan, sepatutnya menyadari bahwa mereka dipilih untuk membawa berita keselamatan ini bagi bangsa-bangsa lain. Saudaraku, kebaikan Tuhan itu tidak terbatas. Kasih-Nya bukan saja kita lihat melalui jalan keluar yang indah bagi setiap kita. Terkadang Tuhan membuat kita menjadi kuat agar kita cakap di dalam menanggung beban pergumulan hidup kita, agar kita belajar tentang ketetapannya. Ayat firman hari ini mengatakan kasih setia Tuhan tidak terbatas. Walaupun kita belum melihatnya, akan tetapi kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita beriman seperti Daud di saat mengalami hal yang kurang menyenangkan. Daud tetap percaya bahwa Allah akan menunjukkan kasih setianya yang hebat. Adakah di antara kita yang meragukan kasih setia Tuhan? Allah kita adalah kasih dan kasih-Nya hebat atas kita. Hanya dengan melekat dan bersumber pada kasih Tuhan, kita dimampukan untuk mengasihi dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, teruslah bersyukur dan memuji Tuhan atas kasih setia dan kebaikan-Nya kepada kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih Tuhan yang begitu hebat atas kehidupan kami. Kami boleh melihat kasih penyertaan, kasih setia Tuhan yang hari demi hari Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengingat akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan yang selalu ada dan nyata, yang kami rasakan hari demi hari. Ajar kami senantiasa Tuhan, senantiasa mencari Tuhan, hidup melekat kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan senantiasa. Menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan saat pagi hari ini. Ajar kami melakukan segala firman-Mu dengan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus sehingga kami mampu berjalan di dalam segala jalan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan dimanapun kami berada. Berkati kami, keluarga kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, usaha kami, pendidikan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami saat ini. Berikan kami hati yang dipenuhi dengan sukacita surga. Kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini sakit, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang menderita Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa, kota kami, daerah kami, negeri kami Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan membentengi Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.